Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lulu Nika. Nah, hari ini tuh udah minggu ke-22 ya teman-teman, dan sebetulnya aku makin gak sabar ya ngeliat hasil dari renovasi rumahku. Walaupun sebenarnya ini renovasi masih jauh banget ya teman-teman. Dan kebetulan kita lagi ada sedikit dana, jadi kita minta bantuan Pak Tukang ya. Di sini kita minta bantuan sekitar 4 harian aja ya teman-teman. Dan di sini aku lagi mau pasang granit ya, karena setiap kali kesini anak-anak aku itu nggak pada mau diam terus. Biasa ya namanya anak kecil, mainan debu ya, mainan dan lain-lain lah sekali dimainin gitu ya. Dan ini namanya tanah ya, sangat-sangat berdebu, jadi aku putuskan untuk menggranit dulu ini lantainya ya, ditutup dulu deh pakai granit gitu ya. Sekalian aku bikin bak kontrol ya buat air ya, ini pompa air biar masaknya lebih nyaman. Jadi aku pengen ini tuh ditutup ya, jadi dipendem gitu pompa airnya teman-teman ya, ada di bawah lantai. Dan aku tahu ini yang ngerjain tuh harus tukang yang ahli ya, yang benar-benar bisa, dan aku percayakan gitu ya sama yang menurut aku tuh bisa gitu. Nah, ini dia ya teman-teman prosesnya, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk pembuatan bak kontrol ini, bak kontrolnya itu dicetak dulu ya teman-teman ya. Jadi ukurannya mau segimana nanti teman-teman bisa request sendiri gitu ya ke patukangnya, mau ukurannya selebar apa. Terus nanti juga biasanya patukangnya nyaranin juga sih yang baik tuh seberapa banyak gitu ya, seberapa besar, dan nanti disesuaikan juga sama lantai granit atau lantai yang di keramik sama teman-teman gitu. Nah, terus di sini pasti teman-teman bertanya-tanya deh, di sini pakai granit atau pakai keramik? Nah, karena sebelumnya itu rumah bawaan developer itu pakai granit, jadi aku lanjutin aja pakai granit dengan motif yang sama biar rapih aja kelihatannya gitu. Karena kalau mau aku ganti keramik jadi belang bentong ya istilahnya teman-teman ya, jadi belang-belang dan kurang enak aja dilihat gitu. Nah, sebetulnya untuk pembersihan rutin sendiri lebih enak mana gitu, lebih enak granit atau keramik? Sebetulnya untuk pemakaiannya sendiri menurut aku lebih enak keramik ya teman-teman, karena di rumahku sebelumnya aku tuh pakai keramik, cuman di rumah ini pakai granit. Dan untuk cara pembersihannya juga beda teman-teman ya, banyak banget perbedaan. Dan antaranya kalau pakai granit itu lantainya lebih licin ya teman-teman. Ya memang tergantung lantainya juga, tapi aku ngerasa di rumah yang sekarang itu lantainya lebih licin, jadi hati-hati aja kalau memang ada tumpahan air langsung dilap gitu ya, karena memang benar-benar licin banget, beda sama keramik yang biasa. Kalau keramik yang biasa ketumpahan air itu masih bisa diinjak lah ya menurut aku ya sama orang dewasa. Cuman kalau granit ini tuh benar-benar licin sekali gitu. Nah, terus yang kedua ya, kalau granit ini tuh ada apa-apa harus cepat dibersihin karena dia bakalan kelihatan kucel gitu kalau langsung nggak dibersihin. Kucelnya sih nggak dari jarak deket ya, tapi dari jarak jauh tuh kelihatan gitu kalau kucel. Kalau yang keramik ini tuh enggak. Nah, sementara ya tukangnya lagi ngerjain di bawah, aku juga bantu-bantu ya, ini lanjutin ngaci di atas teman-teman ya. Ini seperti di video sebelumnya, ini lagi ngaci dak-dakan, dan sebenarnya ini kayak ganti-gantian sih, bukan aku doang yang ngerjain gitu, kadang suami aku, kadang aku juga. Jadi ya kita saling aja, mana yang harus dikerjain ya udah kita kerjain gitu. Yang penting ini selesai dan sesuai sama target kita gitu. Jadi tiap hari itu kita bikin target apa aja yang harus dikerjain gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini granit yang di bagian dapur, ini pertemuan sama ruang tamu, ini diratain dulu ya teman-teman, biar rata dulu semua. Nah, kalau udah rata, ini kita bisa
langsung ngegranit ya. Dan ini diukur dulu sebenarnya ya. Kita ukur dulu ukuran granitnya, terus kita potong granit yang harus dipotong ya teman-teman. Nah, ini untuk alat potong granitnya aku pakai yang manual gini ya teman-teman. Kenapa pakai yang manual? Karena kalau pakai gerinda itu berisik, yang pertama kayak ngeganggu tetangga aja sih ngerasanya. Ya walaupun aku juga pakai sih di bagian yang kayak harus dipakai gerinda gitu, yang belok-belok misalnya gitu ya, keramiknya ya aku pakai juga, cuman nggak sepenuhnya pakai gerinda. Yang pakai gerinda cuma beberapa aja, selebihnya kalau granit yang dipotongnya lurus-lurus gini lebih enak pakai alat manual seperti ini teman-teman, jadi nggak gompal-gompal juga gitu. Nah ini sama tukangnya diukur-ukur dulu ya. Terus sementara itu ini suami aku lagi benerin pipa buat mesin cuci ya. Kenapa kita benerin? Karena memang ini ceritanya kurang tinggi ya pipanya teman-teman. Jadi karena kurang tinggi ya udah kita benerin lagi, kita tinggiin lagi karena kan biar rata aja pas nutupnya gitu. Jadi ini tuh pengen ditutup semua si bak kontrolnya, makanya biar bak kontrol dan bagian pipa air ini lurus, makanya kita nanti mau tinggiin lagi nih si granitnya gitu. Nah ini ya teman-teman, ini biar lurus dan rapih juga nih, ini digerinda juga ya teman-teman ya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih ini suami aku tuh pada putih-putih gini kena debu ya, ini karena hasil ngegerinda gitu ya, debunya kemana-mana. Makanya itu kenapa tukang tuh sering pakai topi. Kenapa sering pakai topi ya, salah satunya itu teman-teman biar gak kena debu. Karena kalau udah kena debu ya kemana-mana, sampai ke rambut juga jadi putih semua, itu dia. Dan biasanya juga ini suami aku tuh seringnya pakai topi, cuman sekarang lagi lupa aja kali ya, jadi tuh nggak pakai topi gitu ceritanya teman-teman. Nah untuk bongkar-bongkar gini sendiri juga sebetulnya makan waktu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada waktu buat ngerjain sendiri, teman-teman bisa pakai kenek ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sewa tukang dan juga keneknya. Nah teman-teman bisa lihat nih ya, ini udah mulai pasang granit, dan ini pasang granitnya udah lumayan banyak ya teman-teman. Ini aku nggak ke videoin semua ya teman-teman, jadi aku videonya yang udah mau selesai aja ya, karena keterbatasan memori sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya, ini setiap granit yang dipasang ya, di sini ada water pass-nya ya. Jadi ini dikasih water pass biar apa? Tujuannya biar ngelihat granitnya itu dipasang rata atau tidak gitu. Dan ini water pass-nya kalau buat granit seperti ini lebih baik yang besar ya teman-teman, kayak yang ada di video, karena ini granitnya juga ukuran 60, jadi water pass-nya kalau bisa yang lebih besar gitu ya, jangan yang kecil. Ini yang di video ini tuh lumayan bagus menurut aku ya, dia ukurannya lebih besar. Dan gak berasa ya teman-teman, ternyata ini udah sore hari, udah mulai gelap juga ya. Makanya di sini ditambahin pakai lampu ya, karena memang udah nggak kelihatan. Terus juga di atas bagian dapur ini tuh nggak ada lampu ya, kita belum pasang lampu, belum pasang plafonnya. Kenapa gak pasang plafon? Karena ya ada sesuatu hal yang aku nggak bisa sharing sama teman-teman gitu ya, jadi aku mutusin buat bawahnya dulu aja deh, plafonnya nanti belakangan. Dan pada akhirnya kita pakai lampu ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya pakai lampu tambahan gini, yang penting kelihatan dan yang penting bisa rapih tetap ya teman-teman. Yang pertama tuh itu sih rapih. Dan menurut aku ini hasilnya memuaskan ya teman-teman. Jadi di sini sesuai sama keinginan aku. Ya mungkin karena ini airnya aja sih nggak bisa terlalu rendah lagi. Jadi ini udah ngepas banget ya si bak kontrolnya. Makanya ini dibikinnya setinggi ini dan kita samain sama plin. Selanjutnya ini hari ke 119 sampai dengan 122 ya. Dan ini masuk lagi bikin jalur listrik ya. Jadi di sini biar listriknya nggak kelihatan ya, dan ini
ada karena udah dicoret atasnya, jadi kita masih meraba-raba gitu ya mau kemana jalur listriknya. Nah makanya pas baru ketahuan nih, oh iya ada listrik di sini gitu ya. Jadi ya kita bikin biar jalurnya itu nggak kelihatan di temboknya, karena kan ini nggak akan di plafon. Tadinya kan mau di plafon, kalau di plafon tuh ke atasin aja tuh nggak apa-apa gitu ya, nggak kelihatan ini listriknya. Ini karena nggak bakal di plafon, jadi ya seperti ini. Nah terus juga ini kita nyoba untuk benerin ini ya teman-teman ya. Jadi ini di bagian sini tuh ya, ini adalah bagian fasad luar ya. Dan di sini tuh ternyata kita baru tahu kalau sama developernya tuh nggak diaci ya. Jadi ini setiap hujan itu airnya namper ya teman-teman, makanya ini kita benerin sendiri aja sama suami aku, diaci dan dihalusin lagi, terus kita kasih aquaproof gitu teman-teman. Karena sebelumnya tuh ini bocor gitu loh teman-teman di bawah, dan pas dicek ternyata wow ini ada genangan-genangan air dari sini karena nggak di aci ya bagian ini ya, nggak diaci. Terus akhirnya airnya namper di situ gitu ya, lama-lama kan pasti airnya masuk tembok terus jadi lembab dan bahkan jadi rembes gitu ya. Nah sekarang kita tutup dan kita kasih aquaproof gitu ya teman-teman. Nah ini prosesnya agak lumayan juga ya teman-teman, bisa sampai setengah harian karena ini juga nggak ditinggal-tinggal dan ini lumayan banyak juga. Jadi semuanya hampir semua sih ini aku kasih aquaproof dulu ya teman-teman di bagian dinding-dinding ini sekat antara dinding aku dan dinding tetangga ya. Nah jadi ini aku kasih serabut ya, terus habis itu di aquaproof ya, nih semuanya. Oh iya satu lagi teman-teman ya, tips dari aku nih, kalau misalnya teman-teman mau kasih aquaproof, teman-teman jangan kasih aquaproof pas lagi siang hari ya, kalau bisa di pagi hari atau di sore hari aja teman-teman, karena itu pas lagi adem-ademnya ya, jadi lebih enak gitu ya pas masangnya. Nah terus di sini ya teman-teman aku mulai bobok-bobok lagi ya, karena ini dindingnya itu nggak rata ya bagian sikunya, jadi di sini aku bobok lagi, mau dibenerin lagi dan juga dikasih corner nantinya ya, biar rata aja gitu. Karena kalau misalnya nggak rata tuh ngelihatnya gimana ya, kurang estetik ya teman-teman. Jadi buat aku yang memang apa-apa harus rapih, itu ya udah mau nggak mau aku bongkar lagi sendiri gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa udah nih, ya udahlah nggak apa-apa, itu juga sebenarnya nggak apa-apa banget sih ya kalau punya pengalaman yang sama. Nah ini dia ya teman-teman, kemarin tuh kan aku udah bikin bak kontrol ya. Nah terus ini aku bikin cetakan lagi nih, ini cetakan buat penutup bak kontrolnya. Jadi cetak pakai besi-besi kayak gini teman-teman, terus pakai adukan ya. Nah sedangkan ini pas suami lagi bongkar pintu ya. Jadi ini pintunya kita bongkar karena si pintunya ini nggak bisa nutup tuh. Jadi mau dibongkar lagi dan nanti mau minta dipasang lagi ya ke Pak Tukang. Dan ini pasangnya kita mutusin buat nanti aja setelah semuanya beres, setelah di granit ya, nanti baru kita pasang. Ini dia ya teman-teman, ngerjain bongkaran ini tuh lumayan lama juga ya teman-teman. Ini hampir setengah hari baru selesai ya. Dan ini Pak Tukang aku masih dalam kerjaan yang sama ya teman-teman. Sebenarnya kemarin kan udah selesai ya, tapi aku minta si dinding ini tuh yang di kolong dapur itu minta di granit juga teman-teman, biar kalau misalnya aku bersihin gampang, terus kelihatannya tuh lebih clean gitu, walaupun si kolong dapur ini nggak ditutup ya, tapi tetap clean gitu. Nah selanjutnya aku juga minta bikinin ini nih teman-teman ya, ini sebenarnya bak kontrol tapi aku bikin buat tempat wudhu juga ya, jadi biar multifungsi lah ya, sama kalau misalnya air hujan turun tuh bisa kesini langsung gitu teman-teman. Nih ini proses bikin bak kontrol ini tuh cuma sebentar ya teman-teman, gak sampai 1 jam. Nah terus di sini juga aku minta buat pasang plafon teman-teman ya, ini di bagian kamar biar kamarnya bisa dipakai, jadi aku minta dipasangin plafonnya.
Dan seumur-umur aku tuh baru tahu kalau cara pasang plafon tuh kayak gini ya teman-teman. Karena, dari kecil sampai sekarang tuh rumah yang aku tinggali itu nggak ada yang ditutup sama plafon gitu. Jadi semuanya didak, terus semuanya juga, dicat gitu ya, di-AC, dicat, nggak pakai plafon-plafon gini. Dan ketika aku pakai plafon gini tuh kayak, oh ternyata gini ya pakai plafon. Terus karena aku, terbiasanya rumahnya didak jadi ngerasa, oh oh begini gitu loh teman-teman ya. Dan ternyata ada plus minusnya juga sih pakai plafon atau enggak. Salah satu keuntungan pakai plafon ini tuh kita kalau mau pakai lampu tuh bisa di, model-model teman-teman ya. Jadi mau pakai lampu gantung, mau pakai lampu apa gitu, ini gampang banget, kita tinggal mainin si plafonnya aja. Terus kalau kita plafonnya juga mau di model macem-macem, ini tuh bisa banget ya. Jadi permainan plafon ini tuh dalam desain rumah ini sangat membantu menurut aku ya buat dekorasi rumah. Nah teman-teman itu tadi ya perjalanan renovasi rumah aku ya di minggu kedua. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau tanya-tanya tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifin juga loncengnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.